eksekusi, kemudian juga telah memanggil yang bersangkutan di 2 bulan terakhir itu sudah 6 kali pemanggilan. Karena 6 kali pemanggilan. Anda melihat ini, sebentar. Anda melihat bahwa kasus ini janggal? Itu juga kita sedang tanyakan ke kejaksaan. Gitu. Enggak, saya mau tanya gini Pak Komisioner. Anda menilai bahwa hal ini belum dieksekusinya Bung Sylvester adalah sebuah kejanggalan? Tentunya ada kejanggalan. Kejanggalan. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Saya ingin bertanya bahwa kemarin Pak Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Anang ya menyatakan bahwa siap mengeksekusi Sylvester Matutina. Saya mengkonfirmasi bahwa itu pernyataan Pak Anang. Dan ini hal yang tentu menjadi pertanyaan masyarakat setelah sekian tahun terpidana, lalu kemudian tidak ada eksekusi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mungkin komisioner juga sempat meneliti ke internal kejaksaan. Ada apa sesungguhnya? Ya, sebelumnya kita menyampaikan dulu tentang posisi kita bahwa dalam kasus ini Komisi Kejaksaan menilai keterlambatan pelaksanaan eksekusi oleh pihak kejaksaan memang perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap penegakan hukum. Komisi Kejaksaan juga menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi oleh jaksa eksekutor. Penundaan tanpa alasan hukum yang jelas tentunya dapat menimbulkan dugaan adanya ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum. Komisi Kejaksaan selama ini juga telah meminta agar Kejaksaan segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Sylvester sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan tidak boleh tertunda karena keterlambatan eksekusi berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Oke, ya, ini kan norma-norma yang kemudian Anda sampaikan. Tapi apa sesungguhnya jawaban dari Kejaksaan Agung terkait dengan hal ini? Tentu Komisioner Kejaksaan kan sebagai pengawas Kejaksaan juga memiliki data terkait hal itu. Boleh kemudian diinformasikan kepada kami? Ya, tentunya kita juga sudah melakukan upaya, diantaranya melakukan kunjungan langsung ke Kejari Jakarta Selatan, dan sudah mendapatkan respon bahwa mereka sudah melakukan upaya langkah hukum mulai dari pelaksanaan putusan dengan prosedural, menerbitkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi, kemudian juga telah memanggil yang bersangkutan di 2 bulan terakhir itu sudah 6 kali pemanggilan. Karena 6 kali pemanggilan? Ya. Oke, ini data baru nih, 6 kali pemanggilan terhadap Bung Sylvester ya? Betul. Oke. Memang artinya yang berbeda-berbeda. Ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Pusat. Iya. Tetapi kemudian tidak menemukan. Faktanya hingga saat ini belum bisa dieksekusi karena yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut. Oh, gimana? Tidak bisa mengeksekusi seorang terpidana karena yang bersangkutan, seorang terpidana tersebut tidak memenuhi panggilan eksekusi, begitu? Betul, karena memang yang bersangkutan juga belum diketahui alamatnya di mana, karena memang kita sudah berkirim surat ke tempat tersebut. Tapi begini, ini kan tentu pernyataan yang mungkin akan banyak jadi pertanyaan. Kalau kasus korupsi bisa, kasus terorisme bisa eksekusinya, kenapa kasus ini tidak bisa, tidak ditemukan dan menunggu kedatangan seorang terpidana? Artinya kita juga sudah mendorong itu, melakukan upaya misalnya dengan pihak intelijen. Nah, kita mendorong itu, dan memang faktanya sejauh ini belum berhasil dieksekusi, dan itulah yang menjadi analisa kita. Dalam waktu dekat juga kita akan memanggil pihak jaksa eksekutor untuk ke Komisi Kejaksaan mempertanyakan hambatan-hambatan apa yang sedang ditemui oleh mereka. Ya, ini kan tidak menjadi isu yang Rakyat Bersuara juga tidak mengangkat isu ini sekian lama, tapi kemudian ketika ada pertanyaan masyarakat yang begitu besar, tentu juga ini menjadi perhatian yang seharusnya juga sama diperhatikan oleh Komisi Kejaksaan dan juga tentu Kejaksaan Agung. Sekali lagi saya ingin tanyakan kepada Anda Pak Komisioner, ada apa sesungguhnya sehingga publik bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini?
Ya, sebenarnya yang Anda melihat ini, sebentar. Anda melihat bahwa kasus ini janggal? Itu juga kita sedang tanyakan ke kejaksaan gitu. Enggak, saya mau tanya gini Pak Komisioner. Anda menilai bahwa hal ini belum dieksekusinya Bung Sylvester adalah sebuah kejanggalan? Tentunya ada kejanggalan. Kejanggalan, oke. Komisioner Kejaksaan, saya boleh mengatakan ini ya. Komisioner Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan Agung belum mengeksekusi seorang terpidana adalah sebuah kejanggalan. Ada indikasi kejanggalan. Ada indikasi kejanggalan, oke. Dan akan ditanyakan. Baik. Ada pertanyaan mungkin Bung Hozin atau? Saya Oke, silakan Pak Suhadi dulu. Terima kasih. Atau memang tidak perlu dieksekusi karena ada hal baru misalnya. Silakan aja. Tidak, saya hanya mau menjelaskan bahwa berkaitan dengan masalah eksekusinya Pak Sil, itu kan menurut ketentuan hukum harusnya sudah dinyatakan daluarsa. Daluarsa? Ya, daluarsa. Sudah habis waktunya? Sudah habis waktunya. Alasannya? Karena sudah lebih dari 2 tahun. Sebab kalau kita melihat, sebentar, kalau kita melihat dan kita memahami dari pasal 84 ayat 3, itu jelas kok. Ancaman penjalankan hukuman pidana ya, itu harus lebih rendah berkaitan dengan masalah daluarsa. Oke. Ya, jadi misalnya hukuman 1 tahun 6 bulan. Oke. Kalau lewat daripada itu, menurut pasal 3 ayat 3 tadi, itu sudah daluarsa. Jadi vonis atau kekuatan hukum tetap terhadap kasus dari Bung Sylvester ini adalah 1,5 tahun penjara. 1,5 tahun penjara. Oke. Lewat daripada itu, sekarang sudah 2 tahun. Maka ini udah 6 tahun, bukannya 2 tahun. Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun ini. Maka tidak dieksekusi. Seharusnya daluarsa. Oke, saya Sudah tanyakan daluarsa. ke Komisioner Kejaksaan. Apakah benar seperti itu, Pak Komisioner? Kita tidak sepakat dengan penilaian tersebut ya, tapi ya sah-sah aja kalau dia. Sebentar. Barangkali mungkin saya mau jelaskan. Sebentar Pak. Di mana tidak sepakatnya, Pak Komisioner? Ya, kita melihat dalam hal ini kuatan putusan itu harus segera dieksekusi dan tidak ada penghalang pelaksanaan eksekusi tersebut. Tadi klausul apa yang Anda sebutkan tadi? Di KUHP atau apa? Di KUHP itu jelas ya. KUHP. Pasal 84 ayat 3 ya, itu jelas sekali ya. Dikatakan daluarsa itu dia harus lebih ya rendah dari masa masa hukuman pasal yang dijatuhkan. Pasal hukuman yang dijatuhkan. Pasal berapa? Enggak, pasal berapa tadi KUHP? Pasal 84 ayat 3. Ayat 3 KUHP. Ya, betul. Silakan Pak Komisioner. Sebentar, Pak. Silakan Pak Komisioner. Ya, kalau menafsirkan seperti itu silakan aja. Kami. Enggak, ini bukan pasal penafsiran. Itu jelas sekali kok dalam pasal 84 ayat 3 itu jelas ya. Dikatakan seperti itu. Jadi bukan pasal penafsiran. Gitu. Jadi kalau dikatakan ini pasal penafsiran itu salah ya. Apalagi kita menemukan juga dari berbagai pendapat terutama R. Susilo itu juga mengatakan ya masa daluarsa itu ya itu dihitung dari masa penjatuhan pidana. Bukan kepada daluarsa penuntutan, bukan seperti itu. Ini yang harus dipahami dalam konteks pasal ujinya apa sih Pak? Boleh nggak Pak? Bapak punya ini nggak? Punya redaksinya seperti apa? Ada. Oke, nanti sambil dicari ya. Silakan Pak Komisioner. Ada pertanyaan. Boleh, silahkan dibuka. Oke. Silahkan dibuka pasalnya. Sudah dikirimkan? Ya? Sudah. Oke. Ya. Sudah dikirimkan. Boleh ditampilkan di layar. Biar kita buka sama-sama. Supaya bisa jelas, kita sama-sama jelas. Iya. Saya akan jelaskan lebih panjang berkaitan dengan masalah saya minta produser untuk aturan-aturan menyampaikan. ini.